Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah eksperimen yang unik, yaitu bagaimana kesempurnaan kehidupan berada di puncaknya justru menjerumuskan mereka kepada kepunahan atau kehancuran, yaitu eksperimen dari seseorang bernama John B. Calhoun tentang eksperimen Universe 25. Kurang lebih seperti ini. Jadi, eksperimen ini dilakukan menggunakan sebuah tikus. Saya akan coba gambarkan tikus. Tikus ini memiliki sebuah lingkungan yang bisa dikatakan tercukupi semua fasilitas-fasilitasnya, mulai dari air, minuman, tempat bermain, dan teman-teman bersosial, dan banyak hal lagi. Di eksperimen ini memang ketika populasinya masih sedikit, maka eh, semuanya dipenuhi, memiliki peningkatan dari data. Gimana ya, contoh peningkatan populasi, saya kasih contoh. Memiliki peningkatan populasi, memang dari eksperimen yang pertama memiliki peningkatan populasi yang sangat banyak, bahkan sampai menjadi padat sebuah ruangan yang telah disediakan. Yang pertama, tikus yang agresif menjadi pejantan yang tangguh, dan juga tikus betina menjadi pengasuh yang baik. Artinya mereka menjadi mempunyai karakter sesuai pribadinya masing-masing, yaitu jantan sesuai dengan tikus jantan, yaitu menjadi pejantan yang tangguh dari bertarung hingga kawin, dan untuk oh ya, untuk menjaga wilayah juga, dan untuk betina menjadi seorang ibu juga yang baik mengasuh anak-anaknya. Namun dari eksperimen ini setelah meningkat, setelah meningkat ternyata dalam puncaknya justru mengalami hal yang aneh. Ketika semua tikus ini terpenuhi dari segi kebutuhan dan keinginan, maka tikus-tikus ini memiliki karakter yang berbeda setelah ada di tahap yang kedua, di puncaknya populasi terbanyak dari sebuah kandang tikus yang besar yang dibuat oleh John B. Calhoun. Kurang lebih ada 3 karakter tikus. Yang pertama, yang pertama tikus yang biasanya pendiam menjadi tikus yang menyendiri, dan juga di tikus yang kedua, tikus yang tadinya pejantan yang tangguh menjadi tikus yang bermalas-malasan, dan yang ketiga, tikus yang awalnya menjadi seorang ibu yang baik akhirnya meninggalkan anak-anaknya dan lebih memilih untuk tidak mengasuh anak-anaknya. Ternyata dari puncak tertinggi tahap kedua menurun drastis ketika mencapai populasi terbanyak, mengalami penurunan, mengalami penurunan. Dan John B. Calhoun beranggapan ketika mengalami penurunan dalam siklus populasi tikus, di sini mulai ada kejanggalan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dan ternyata menariknya, setelah diteliti, menurut John B. Calhoun, bahwa pengurangan populasi tersebut diakibatkan karena tikus tidak memiliki tantangan hidup dan bersosial, karena semua telah terpenuhi. Artinya sifat-sifat itu pun menjadi muncul menjadi
sifat-sifat yang unik atau sifat-sifat yang aneh diadopsi ketika tidak memiliki tantangan yang eh, se seberat di awal pertama ketika tikus tersebut dimasukkan ke dalam kandang. Dan di fase kedua, tikus mengalami populasi yang terbanyak hingga akhirnya mengalami eh, sifat-sifat yang berbeda, sifat-sifat yang berubah dari tikus-tikus tersebut. Dari sini, dari penelitian ini, akhirnya John B. Calhoun beranggapan bahwa kehidupan manusia ketika tidak memiliki tantangan dalam kehidupan, maka tidak akan menjadikan kebahagiaan yang utopis. Artinya, ketika makhluk hidup semua memiliki kebutuhan untuk tantangan ketika dia menjalani kehidupan. Karena dalam tikus yang di kandang ini, dia tidak ada predator dan juga tidak ada tantangan untuk mencari makan. Karena sebuah telah terfasilitasi atau terpenuhi. Hingga akhirnya mereka mempunyai sifat-sifat yang berbeda, sifat-sifat yang berubah dari yang seharusnya menjadi seorang tikus. Dari sini banyak yang mengadopsi bahwa memang ketika manusia untuk mencapai kebahagiaan yang utopis itu adalah sebuah kemustahilan. Karena ketika semua kita tercukupi, nyatanya kita akan menjadi pribadi yang boleh dikatakan tidak membutuhkan seseorang lagi atau tidak ada eh, tantangan lagi. Artinya kita akan selalu mencari aktivitas-aktivitas lain yang berbeda dari kebiasaan kita. Dalam hal tersebut berarti makhluk hidup tidak bisa menggunakan habitnya se seperti seperti itu berulang-ulang atau template-nya seperti itu berulang-ulang di setiap hari. Artinya harus ada perkembangan, harus juga ada tantangan. Dan ketika tikus di luar kandang atau di alam, maka tikus akan dihadapkan dengan yang pertama untuk mencari makan, yang kedua untuk mencari pasangan, yang ketiga menghindari dari para predator, yaitu sebagaimana hukum rimba atau melewati tantangan-tantangan yang ada di hutan. Namun ketika dalam eksperimen universe semua terpenuhi dan menjadi bias akibat dari apa puncaknya kebahagiaan ternyata ujung-ujungnya adalah kehancuran. Maka dalam pelajaran hari ini dari eksperimen Universe 25 bahwa ketika kita merasa eh, mungkin mengapa orang lain tidak pernah puas, mengapa orang lain tidak pernah cukup dengan kekayaannya, dengan semua hasil-hasil yang telah diperoleh, tapi justru malah membuat mereka menjadi lebih impulsif, menjadi mereka lebih rakus. Hal tersebut ternyata sudah dijelaskan dalam Universe 25 bahwa makhluk hidup memang membutuhkan tantangan tersendiri. Artinya kita harus sesuai dengan apa yang kita jalankan dari mulai kita bersosial dengan manusia, makhluk hidup, dan juga spiritual. Hal ini sangat penting, keseimbangan dalam kehidupan antara hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Jadi kita tidak bisa hanya berinteraksi saja dengan manusia, kita harus memerlukan juga kepada yang sudah pasti, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan dalam spiritual. Dan juga kita tidak bisa menafikan untuk kehidupan. Kita berdampingan dengan makhluk-makhluk lain seperti hewan, tumbuhan, dan juga yang lain-lain, flora dan fauna. Artinya keseimbangan hidup ini memang sudah pada porsinya yang telah direncanakan oleh Tuhan, itu sudah menjadi rencana terbaik untuk versi kita. Tergantung kita bagaimana cara meresponnya, antara merespon dengan hal baik atau merespon dengan hal buruk. Karena nyatanya ketika semua telah tercukupi juga, maka kita tidak akan pernah merasa cukup, maka kita tidak akan pernah merasa puas tentang apapun yang sudah dicukupkan. Maka dari itu bersyukurlah dengan kita saat ini bisa menjalani hidup yang boleh jadi masih diberi nikmat, yaitu diberi nikmat untuk menjalani hidup dengan tentram, aman, dan juga dipermudahkan atas segala
hal-hal yang dihadapkan kepada kita, sesuatu masalah yang telah dihadapkan kepada kita. Ada beberapa dalil yang menurut saya ini sangat penting tentang bagaimana persepsi manusia bahwa beranggapan ternyata kebahagiaan itu adalah harus mempunyai segalanya. Ini adalah dalil-dalil yang akan membantah tentang hal-hal tersebut. Firman Allah berfirman dalam Allah berfirman, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Tafsir Quran Surah Al-Adiyat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari ajab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai pembendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya pembendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir. Tafsir Quran Al-Isra ayat 100. Dalam dalil-dalil tersebut, dari mulai surat Al-Adiyat yang berbunyi bersyukur, maka kesyukuran kita terhadap sesuatu itu sangat diperlukan. Bersyukur dalam Islam bukan bersyukur ketika hanya mendapatkan sesuatu saja, ataupun tentang mendapatkan nikmat saja, melainkan bersyukur atas pemberian nikmatnya, atas dimudahkannya melalui sesuatu, bahkan sampai ke jangka kita dihadapkan dengan masalah, kita harus bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas mungkin boleh jadi ada yang lebih parah dari kita tentang memahami masalah tersebut, karena Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kapasitasnya. Dan juga ada di surat Al-Baqarah ayat 96, Muhammad akan mendapati orang Yahudi yang tamak, manusia yang paling tamak untuk di dunia, bahkan lebih tamak dari orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Kita berpersepsi, mungkin manusia ada yang mempunyai persepsi bahwa umur panjang itu sangat bisa nikmat, dan ternyata nyatanya umur panjang jika kita tidak membuat hal tersebut menjadi produktif, maka akan sia-sia juga sebenarnya. Dan kita lihat faktanya, banyak orang yang mengakhiri hidupnya. Apakah mereka tidak mempunyai masalah? Apakah mereka tidak bisa menghadapi masalah? Jawabannya berarti umur panjang itu bukan nikmat yang hakiki juga sebenarnya, tapi tergantung kita menjalaninya dan menikmati apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena di luar sana masih ada orang-orang yang boleh jadi mengakhiri hidupnya dan tidak berharap untuk mempunyai umur yang panjang. Hal tersebut menjadi acuan bahwa kehidupan ideal seseorang ditentukan dari kualitas cara memanajemen waktu untuk dirinya sendiri. Dan juga dari surat Al-Isra ayat 100. Katakan Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, misalnya pembendaharaan itu kamu non takut mengerjakan, dan manusia itu memang sangat kikir. Menguasai pembendaharaan rahmat Tuhanku, misalnya pembendaharaan itu. Nah, untuk surat ini, maka ini tentang kecukupan. Bagaimana kita meminta semua hal-hal tersebut dicukupi. Padahal boleh jadi hal tersebut itu bukan suatu kebutuhan, melainkan keinginan. Yang artinya seperti ini. Ketika kita dihadapkan terhadap sesuatu, maka pertimbangkanlah hal tersebut adalah kebutuhan atau keinginan. Contoh, makan itu kebutuhan, tapi makan dengan menu misalkan rendang, maka itu keinginan. Karena makan tidak selalu rendang, makan itu tercukupi misalkan dengan hal-hal lain seperti hanya telur, nasi goreng, dan lain-lain. Mengapa harus rendang? Maka di sini kita perlu menjadi bijaksana dalam memilih sesuatu. Kita harus mempertimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. Contoh lagi, kita mempunyai keluarga. Boleh jadi ketika kita mempunyai kendaraan motor, maka kita tidak bisa membawa keluarga tersebut. Karena mungkin ada seorang ibu, ayah, anak, kakak, dan adik. Artinya tidak cukup untuk dibawa dalam satu motor. Berarti kita
kita harus menambah kapasitas kendaraan menjadi mobil. Yang artinya bisa muat untuk satu keluarga. Namun, ketika dihadapkan antara merek yang boleh jadi yang satu Pajero, boleh jadi yang satu lagi Avanza, semuanya memenuhi untuk kebutuhan keluarga kita. Satu keluarga bisa masuk, mau di Avanza, mau di Pajero. Tapi ketika kita melihat mana yang kita butuhkan sebenarnya, oke, mungkin untuk Pajero dari segi fasilitas, fasilitas untuk misalkan bisa jarak jauh atau eh, bisa tenaganya lebih gede misalkan, terus bagasinya lebih luas, tapi itu sesuai kebutuhan atau tidak, atau justru kita hanya membutuhkan Avanza yang mungkin aja kapasitas dari bagasinya mencukupi kita dan juga uangnya mencukupi juga kita tanpa mungkin bisa eh, pinjam sana pinjam sini gitu dengan membeli Avanza, ataupun tanpa kredit dan bunga atau riba. Dan juga mungkin boleh jadi jangka yang ditempuh dari sebuah mobil Avanza itu mencukupi kita, misalkan untuk kebutuhan pulang kampung atau kebutuhan untuk bersilaturahmi ke keluarga yang ada di kota. Ketika kita mencukupi dengan Avanza, maka hal tersebut cukup dengan Avanza, maka itu adalah sebuah kebutuhan. Tapi ketika kita merasa cukup dengan Avanza tapi memilih mobil yang lebih mahal, misalnya Pajero, maka itu adalah sebuah keinginan. Kurang lebih seperti itu kebutuhan dan keinginan. Apa hubungannya dengan Universe 25? Kita balik lagi sebelum penutupan, kita kembali lagi ke Universe 25. Dalam Universe 25 di sini menunjukkan bahwa kebutuhan semua terpenuhi, bahkan sampai ke tahap keinginan. Karena apa? Karena jika melihat kita fasilitas tersebut yang diberikan seperti tempat bermain, makanan yang lezat, minuman tanpa predator, tanpa harus mencari makan, maka di situ bukan hanya kebutuhan, tapi keinginan juga terpenuhi. Karena kalau misalkan di alam, maka tikus hanya memakan makanannya. Tikus hanya keluar dari sarangnya untuk mencari makanan sesuai kebutuhannya. Setelah mencari makan, dia akan kembali lagi dan terasa tercukupi. Dan juga ketika di luar boleh jadi tikus hanya keluar untuk eh, hal-hal yang dianggapnya penting seperti kawin, mencari pasangan atau makan, karena menghindari meminimalisir dari predator-predator yang ada di luar seperti biawak, ular, kucing dan lain-lain. Maka di eh, eksperimen ini justru hal tersebut tidak ada. Predator ataupun harus mencari pasangan ataupun harus mencari makan karena sudah terbutuhi. Maka dalam situ adalah batas dari yang namanya sudah tercukupi untuk keinginan bukan kebutuhan. Lagi-lagi kita harus bijaksana untuk memilih tentang hal mana itu kebutuhan ataupun keinginan. Selalu prioritaskan tentang kebutuhan. Adapun itu keinginan, maka cukupilah dengan hal-hal yang wajar. Cukupilah hal-hal tersebut dengan yang kita kira tidak akan berlebihan, tidak akan membuat menjadi mubazir, dan juga memberatkan diri kita sendiri, bahkan jangan sampai memberatkan orang-orang di sekitar kita atau merugikan orang lain. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas kurang dan salahnya. Mohon maaf atas kekeliruannya. Semoga mudah dipahami. Mohon maaf jika agak beribet ataupun mungkin ada yang kurang paham. Mari kita didiskusikan aja ketika saya salah ataupun ketika saya keliru. Kita coba untuk belajar mendiskusikan sesuatu tanpa uh, menjudge atau berkomentar buruk. Mari kita belajar untuk berdiskusi, berbicara secara baik, dan juga mengedepan moralitas dan etika. Saya Rangga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.